Nah, selanjutnya adalah case study atau studi kasus yang telah kami analisa dari jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Decision Tree pada Penentuan Keberhasilan Akademik Mahasiswa yang ditulis oleh Ratu Kemalasari Yuswandi dan Wesley Wulandari. Nah, hasil analisa yang kami temukan adalah dalam pertemuan ini ingin menilai presentasi belajar mahasiswa. Tetapi yang faktor yang mempengaruhi masuk latar belakang pendidikan sebelumnya yang mungkin tidak sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Diperlukan sistem prediksi untuk membantu menentukan prestasi belajar mahasiswa yang masuk ke program studi tertentu. Metode decision tree atau pohon keputusan diusulkan untuk prediksi ini dengan fokus pada program studi teknik informatika di Universitas Nusantara PPI. Nah, berikut adalah hasil analisa yang kami temukan. Dalam sesi ini, analisis presentasi mahasiswa didasarkan pada latar belakang pendidikan menggunakan metode decision tree. Data yang direpresentasikan dalam bentuk tabel dengan atribut dan rekodnya. Atribut mewakili parameter yang digunakan sebagai kriteria dalam pembentukan pohon keputusan. Untuk menentukan prestasi mahasiswa, kriteria yang digunakan adalah nilai ujian akhir, nasional atau UAN, jurusan di sekolah asal, dan nilai rata-rata rapot di sekolah asal. Salah satu atribut merupakan solusi per item data yang disebut sebagai target atribut. Setiap atribut memiliki nilai-nilai yang disebut dengan instance. Pada sistem ini, atribut nilai UAN memiliki instan lulus dengan nilai lebih besar dari 55 dan tidak lulus lebih kecil atau sama dengan 55. Yang kedua, atribut jurusan memiliki instan IPA, IPS, bahasa, dan teknik kejuruan. Yang ketiga adalah atribut nilai rata-rata rapot yang memiliki instan lulus adalah dengan nilai lebih besar dari 55 dan tidak lulus dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 55. Proses pertama dalam pembentukan decision tree adalah mengubah data atau tabel menjadi model pohon keputusan. Tabel 1 berisi data penelitian yang diambil dari mahasiswa program studi teknik informatika angkatan 2014. Berikut adalah data framing yang telah ditemukan oleh peneliti yang nantinya akan kami jadikan sebagai bahan penelitian. Nah, untuk proses penyusunan tree pada penelitian ini diawali dengan menghitung jumlah prestasi berdasarkan masing-masing kriteria. Yang pertama adalah kriteria nyata, kemudian kriteria jurusan, dan yang kedua adalah kriteria nilai rata-rata rapot menggunakan perhitungan nilai atribut. Dari hasil perhitungan ketiga kriteria tersebut, kriteria nilai rata-rata rapot memiliki nilai atribut yang nantinya digunakan sebagai modal awal dalam penyusunan pohon keputusan. Karena semakin kecil nilai entropi, semakin baik untuk mengekstraksi suatu kelas. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Andika sebelumnya, yaitu kriteria nilai rata-rata membuat yang perhitungan nilai entropinya paling kecil, sehingga kriteria tersebut yang dijadikan modal awal seperti gambar di atas. Maka leafnote berikutnya dapat dipilih pada bagian yang mempunyai nilai prestasi iya dan tidak. Pada node kriteria rata-rata rapor di atas, leafnote lulus mempunyai nilai prestasi iya dan tidak, sedangkan leafnote tidak lulus hanya mempunyai nilai prestasi tidak, sehingga hanya kriteria rata-rata rapor sama dengan lulus yang akan mempunyai leafnote. Untuk menyusun leafnote dilakukan satu persatu. Jumlah prestasi berdasarkan kriteria nilai UAN untuk rata-rata rapor lulus akan ditunjukkan pada tabel 4 dan jumlah kriteria jurusan untuk rata-rata rapor lulus akan ditunjukkan pada tabel 5 berikut ini. Berdasarkan pada kedua tabel di atas, selanjutnya dihitung nilai entropi masing-masing kriteria. Berdasarkan hasil perhitungan entropi dari kedua kriteria di atas, maka diperoleh hasil bahwa entropi kriteria jurusan untuk rata-rata rapor lulus lebih kecil dibanding entropi kriteria nilai UAN untuk rata-rata rapor lulus, sehingga terpilih atribut jurusan sebagai node kedua dan atribut nilai UAN sebagai atribut ketiga. Gambar berikut ini merupakan gambar penyusunan tree pada node kedua. Setelah diperoleh node kedua pada gambar di atas, maka leafnote berikutnya dapat dipilih pada bagian yang mempunyai nilai prestasi iya dan tidak. Pada node kriteria jurusan di atas, leafnote IPS dan bahasa mempunyai nilai prestasi iya dan tidak, sedangkan leafnote IPA dan teknik kejuruan hanya mempunyai nilai prestasi iya, sehingga hanya kriteria jurusan sama dengan IPS dan jurusan sama dengan bahasa yang akan mempunyai leafnote. Selanjutnya berikut ini tabel 6, yaitu jumlah prestasi berdasarkan kriteria nilai UAN untuk rata-rata rapor lulus dan jurusan IPA atau IPS. Dan di sampingnya yaitu merupakan gambar penyusunan tree pada node ketiga atau hasil dari penyusunan tree. Seperti yang dapat dilihat di gambar sebelah kiri, yaitu merupakan sistem hasil dari prediksi prestasi mahasiswa. Berdasarkan gambar di samping dapat dilihat hasil prediksi prestasi mahasiswa menggunakan metode decision tree. Hasil prediksi dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu berprestasi dan tidak berprestasi.